Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Abdillah dengan NIM 200810301047 dari kelas Analisis Keuangan E. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisis Keuangan. Saya akan menganalisis laporan keuangan tahunan PT MNC Skyvision, yang mana perusahaan ini bergerak pada sektor consumer cyclicals untuk subsektornya sendiri, yakni media dan hiburan, dan subnya penyiaran berbayar. Nah, PT MNC Skyvision ini merupakan pencetus pertama pada industri televisi berlangganan di Indonesia yang memulai layanan DTH pada tahun 1994 dan menyediakan saluran sebanyak 137. Di antaranya terdapat 32 channel eksklusif. Nah, PT MNC Skyvision ini berada di bawah naungan MNC Media. Siapa sih yang nggak kenal dengan MNC Media? Kemudian pada tahun 1998, perusahaan ini mempelopori siaran digital melalui satelit Indostar 1, menghadirkan Indovision. Nah, terus kemudian pada tahun 2007 mengeluarkan produk baru untuk kelas menengah yang memiliki harga terjangkau dengan nama Top TV. Ada juga produk lain yakni bernama Okevision yang juga nggak kalah terkenal di masyarakat luas. Selain itu, perusahaan ini adalah pioner industri televisi berlangganan di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengartikan bahwa perusahaan tidak memiliki kompetitor. Di Indonesia ini banyak sekali perusahaan yang bergerak pada bidang industri TV berlangganan, contohnya seperti Bisnet, PT Indonesia Telemedia, PT Karya Megah Adijaya, First Media, dan masih banyak yang lain. Nah, untuk selanjutnya mari kita langsung masuk ke bagian analisis laporan dengan menggunakan ROE. Sebelumnya, apa sih ROE itu? ROE adalah Return on Equity, merupakan rasio yang dapat digunakan untuk memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal secara efektif, mengukur tingkat profit dari investasi yang telah dilakukan. Untuk perhitungannya sendiri itu dapat dilakukan dengan cara menghitung laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas kemudian dikalikan oleh 100%. Nah, di sini ditunjukkan bahwa untuk tahun 2016 menunjukkan nilai sebesar minus 15,55%, 2017 minus 13,14%, 2018 minus 11,01%, 2019 minus 2,65%, dan 2020 minus 7,55%. Nah, kemudian sebelumnya, laporan keuangan pada PT MNC Skyvision ini menampilkan laporan keuangan dalam bentuk satuan jutaan rupiah. Nah, selanjutnya dari hasil perhitungan di samping jumlah ROE pada tahun 2016 yang dicapai sebesar minus 15,55% dari total modal yang dioperasikan sebesar 1.269.391, perusahaan tidak mampu menghasilkan laba, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar 197.442. Artinya, setiap 1 rupiah ekuitas turut berkontribusi menciptakan 0,155 dibulatkan menjadi 0,15 rugi bersih. Selanjutnya, untuk tahun 2017 yang dicapai sebesar minus 13,14% dari total ekuitas yang dioperasikan sebesar 2.202.790. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas ekuitas mengalami kenaikan sebesar 2,41% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam menghasilkan ekuitas. Akan tetapi, rugi perusahaan juga meningkat diakibatkan oleh komponen laba rugi beban pajak meningkat hampir 50% dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 dicapai sebesar minus 11,01% dari total ekuitas, dan perusahaan juga mampu menurunkan rugi bersih sebesar 228.114 dari tahun sebelumnya. Artinya, setiap 1 rupiah ekuitas turut berkontribusi menciptakan 0,11. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas ekuitas mengalami penurunan sebesar 2,13% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa penurunan pada komponen-komponen penunjang laba rugi, seperti beban pajak bersih yang menunjukkan perubahan yang signifikan. Untuk sisi ekuitas mengalami penurunan dikarenakan terdapat kenaikan pada saldo laba defisit sebesar 228.114. Untuk tahun 2019, perusahaan mampu menurunkan rugi bersih menjadi sebesar 152.791 dari tahun sebelumnya. Pada sisi ekuitas mengalami peningkatan karena di dalamnya terdapat penambahan pada akun tambahan modal di setor sebesar 756.567 dan juga pada akun modal saham. Nah, pada tahun ini juga perusahaan mengalami keuntungan pada akun keuntungan kurs mata uang asing, di mana pada beberapa tahun sebelumnya selalu mengalami kerugian. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan kerugian yang dialami pada perusahaan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun yang terakhir yakni tahun 2020, perusahaan mengalami kerugian kembali karena terdapat kenaikan pada beban administrasi bank. Dan PT MNC Skyvision ini mengalami kerugian kembali pada kurs mata uang asing yang pada tahun 2019 mengalami keuntungan. Akun-akun tersebut yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang lumayan tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk sisi ekuitas mengalami penurunan juga karena saldo laba defisit juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang terakhir yakni kesimpulan dari saya. Untuk perhitungan ROE pada PT MNC Skyvision dari tahun 2016 sampai 2020, rasio yang dicapai oleh perusahaan menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik. Semakin tinggi return maka semakin baik, karena dividen yang dibagikan atau diinvestasikan kembali sebagai return earning semakin besar. Akan tetapi, dikarenakan PT MNC Skyvision selalu mengalami kerugian, hal tersebut menjadikan PT MNC Skyvision tidak membagikan dividen. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.